Dah, dah. Halo, selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Wow, suaranya kencang banget ya. Oke, ini sebelum kita mulai, Miss mau tanya dulu. Coba cek kanan kirinya ada yang nggak hadir? Satu-satu, Miss mau satu yang mau ngomong.
Serunya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di mulut aja. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Apa aja contoh cair tadi? Ada es krim, mentega, lilin. Oke, itu semua terjadi karena adanya perbedaan suhu. Oke, selanjutnya
Sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Terima kasih sudah belajar bersama dia. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya. Oke, jadi tadi ada banyak ya contoh perubahan hujat yang ditampilkan di video ini. Ada mencair, membeku, menguap, ya betul. Kira-kira apa ya yang paling sering kita jumpai proses itu di kehidupan kita sehari-hari? Menguap itu apa lagi apa? Lagi menjemur kain dari basah dia bisa kering karena ada penguapan. Terus apa lagi? Ada yang bisa jawab? Mencari itu apa kan? Contohnya? Oke, betul. Oke, betul. Es yang manis tinggi juga kan? Esnya bisa melarut di dalam air. Oke, nah sekarang Miss mau bentuk 3 kelompok. Di sini Miss mau bentuk kelompoknya sebagai detektif zat. Oke? Jadi supaya kita nggak ribet, ini aja bagian kelompoknya. Yang ini Miss mau dia jadi kelompok benda padat. Detektif benda padat. Yang ini detektif benda cair. Yang belakang detektif gas. Oke? Nah, sebelum kita mulai mengobservasi nih, Miss mau sebentar ya. Miss mau pakai ini ya. Nanti tugasnya untuk menyelidiki benda dan objeknya. Tadi kan Miss sudah bilang ini kelompok apa? Yang ini? Yang belakang? Oke, jadi nanti kalian kan bakalan jadi detektif zat. Tugas kalian itu menyelidiki benda-benda di sekitar kita. Nanti bakalan kasih satu contoh medianya padat, cair, dan gas ya. Terus nanti kita akan mencatatnya di LKPD. Nah, ini mau tanya dulu. Misalnya nih, misalnya air dipindahkan ke botol atau ke wadah lain. Bentuk airnya bisa berubah nggak? Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya kita pindahkan ini kan jadi cup ya bentuknya. Kalau kita pindahkan ke mangkok, bentuk airnya berubah jadi sesuai mangkok. Nah, kenapa kalau misalnya air bisa berubah, kenapa magic tadi nggak bisa melakukan hal yang sama? Oke, ada jawaban lain? Sama? Oke, sama itu benar ya, karena jawabannya itu, nah benda cair itu bentuknya dia tidak tetap, jadi dia selalu menurun mengikuti bentuk wadahnya karena bagian-bagian cair ini bisa bergerak bebas. Oke, kemudian kenapa sih benda cair nggak bisa masuk kemana-mana? Karena bentuknya tetap, jadi bagian-bagian di dalam kayu itu sangat rapat dan ya dia nggak bisa berpindah ukuran atau bentuk. Oke? Iya betul. Misalnya kita masukkan kayu yang besar ke tempat yang lebih kecil, berarti harus kita potong sesuai ukuran yang kecil itu ya. Ya betul. Oke, nah ini selanjutnya. Ini kita ke eksperimen ya. Tadi siapa benda padat? Benda padat ini ada batu dan ada cup ya. Nanti ini kalian mengamatinya. Kemudian benda cair. Benda cair siapa? Oke. Ini benda cair ya. Ada air dan mangkok. Kemudian yang terakhir ada gas. Ini ada balon ya. Oke. Oke. Sekarang semua udah dapat masing-masing benda yang akan diobservasi ya. Oke, nah ini sekalian nih mau membagi lembar kerja.
silakan besar. Nanti sobek. Jangan. Ini dapat dua ya, ini diisi. Oke. Nah, ini kita mau mengamati nih. Coba dipegang semua benda yang tadi dikasih. Coba diangkat ke atas. Oke. Balonnya jangan tinggi dulu ya, Bang. Nah, yang pertama untuk yang cair nih. Nanti kita mau mengamati. Coba dilihat kalian juga apa bedanya. Ada apa aja sih di sini? Ada sifat benda. Terus di sini ada kolom untuk diisi ya. Klasifikasinya sama pengalaman apa sih yang didapat dalam pembelajaran ini. Oke? Yang balon jangan dulu ya, Bang. Nah, ini kalian bisa mengamatinya dengan cara contohnya gini. Diamati nih permukaan airnya. Bentuknya gimana? Datar atau bergelombang. Terus dia mengikuti wadahnya atau enggak? Paham ya kan? Oke, kemudian kayak untuk yang balon. Nah, balonnya kan nanti ditiup dulu. Habis itu diikat ya, udah bulat, udah ada udaranya. Habis itu apa yang kamu rasakan di balon itu? Ya. Oke, itu nanti bisa ditulis di sini ya, di lembar pengamatannya. Terus kalau untuk benda padat, nanti kayak kita bilang teksturnya gimana sih? Kalau misalnya dimasukkan ke wadahnya, bisa nggak? Gitu. Oke? Terus nanti coba dilihat dulu nih masing-masing benda yang ada di sini. Ada yang tahu nggak itu apa aja? Ayo kita sebutin sama-sama bendanya. Asap ya, ini asap ya. Nah, jadi nanti ini diklasifikasikan. Tahu kan klasifikasi itu apa? Jadi dikelompokkan, oke? Jadi dipilih mana yang ada di benda ini. Yang benda padat itu apa? Terus ditulis di sini namanya. Benda cair apa? Ditulis di sini. Benda gas yang mana? Ditulis di sini, oke? Udah paham semua? Oke, sekarang ya, yang balon boleh ditiup, boleh mulai mengamati ya. Sambil dicatat isi pengamatannya di lembarnya ini. Nah, iya, untuk air kan kalian bisa amati. Ya kalau misalnya dipindahkan, gimana sih bentuknya berubah atau tidak? Kesimpulannya apa sih yang dalam pembelajaran hari ini? Jangan lupa diklasifikasikan dulu ya yang ini. Lihat. Namanya ditulis sama nama kelompoknya ya. Udah? Bisa lihat? Tahu kan cara pengisiannya, Bang? Oke, nanti jangan lupa diklasifikasikan mana benda padat, cair, gas. Terus dari hasil eksperimen kalian tentang balon ditulis ya di sini. Untuk pengamatannya kasih waktu berapa lama nih? Kira-kira? Kelamaan. Kalau kasih sekitar Hah? Itu apa tadi? Itu gas. Gas itu apa berarti? Berarti bukan benda padat ya? Ngerjainnya berkelompok ya. Ini tadi apa? Ini ada batu, gas, balon, air, migas, buku, air, minyak, asap. Ini kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Karena kita mau presentasi dan mengerjakan tugas. Oke? Kalau ada yang kurang paham boleh tanya sama Miss ya, nanti Miss bantu. Iya betul. Untuk benda ya.
Oke, terus Pak. Terus Pak. Ini saya enak sama balon. Sama ini benda kalian. Ya. Kasih balon. Apa sih buat kalian dari Ya Allah. Tadi udah digambar dulu airnya. Ya? Tetap kan, nah bisa ditulis dulu hasil pengamatan air. Jadi bentuknya berubah ini badan, terus volumenya tetap. Terus apa lagi tuh? Dia bisa mengalir. Tadi kan waktu di blok dia mengalir kan? Dia mengalirnya dari tempat yang mana? Tempat tinggi ke rendah. Oke? Nah bisa ditulis juga di sini. Oke? Oke, gimana pada? Wih, digambar ya? Oke, siap dong presentasi? Siap dong. Yang tes gimana? Si A habis. Oh, aja sekarang dong. Ini cair ya? Cair. Kalian lihat kan? Udah kan? Ini yang lihat belum? Udah? Baca lagi ya. Dan siapa yang mau ikuti ganti-gantian ya? Ngomongnya di depan, bacain hasilnya. Nanti dibaca. Badan itu apa aja? Cair, kan?
mau ngobrol atau masih mau ngobrol nggak? Oke, ini ada 15 kotak. Ini mau tema apa kita pakai? Siapa yang nilainya paling tinggi, yang jawab benar, yang jawabnya banyak benar, berarti kita dapat nilai paling tinggi. Oke, udah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai? Kalau masih udah bisa kita mulai? Kayaknya kelompok saya sama Gas sudah mau main game. Atau kita main game saja? Soalnya yang saya sama Gas belum tertib. Kalau belum tertib kita belum bisa mulai. Oke, jangan pura-pura tegang, kesini sedikit yang Gas. Nah, ikutin yang di belakang. Oke, kita mulai ya. Udah tahu kan tadi caranya? Nanti gantian ya. Pertama dari padat dulu, pilih kotaknya, muncul pertanyaan, dijawab sama timnya ya, bareng-bareng. Jadi bisa dibantu temennya. Diskusi jawabannya apa gitu. Oke? Kita mulai ya. Oke, sebentar. Nah, oke, jadi sebentar ya masih. Oke. Kelihatan kan ada 15 kotak? Nah, di balik kotak ini ada pertanyaan. Jadi, kalian harus hati-hati milihnya, oke? Bisa dapet yang gampang, bisa dapet yang susah. Jadi kalau kalian ada yang susah, mau bantu temennya boleh, tapi harus kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok padat. Siapa yang mau duluan? Oke, mau pilih yang mana? Oke, pilih. Oke, baca soalnya. Oke, sekarang maju dari minyak adalah contoh benda yang berwujud. Boleh dibantu kawannya kalau mau menjawab. Cair.
Oke,